Makasih Pak. Siap. Satu. Tadi itu belum apa lagi? Oh, share screen ya. Screen Pak, iya. Oh, di kamu tuh. Nah, oh, oh. Oke, clear. Clear Pak. Oke. Tapi pen aku kok belum bisa berfungsi bagus ya? Apa ya? Nah, kok belum keluar soalnya untuk nulisnya belum keluar. Oke. Oh, itu kan belum mau Farel ya. Nah, aku mati gaya kalau nggak ada ini. Oke lah, aku bermain di PowerPoint aja. PowerPoint biasanya lancar. Aku ambil halaman terakhir. Sinilah ada kosong. Oke, mau nggak coba? Oke, kalian yang nanti nyebutin ya. Pertama, berapa usia orang tadi? Hah? Y 35 ya? Halo. Iya Pak. Ya, bininya 30 tahun? 30. Ya. Kemudian diminta menentukan iuran pada usia 50. Betul? Iya Pak. Oke, 50 tahun. pensiunnya 56. Nah, yang dikaji adalah uh, pensiun janda atau duda. Haknya, tolong haknya apa aja? Hah? Yang pertama kalau misalnya karyawannya meninggal sebelum pensiun normal, jandanya terima uang duka 1 kali gaji terakhir serta santunan kematian sebesar 50 juta per tahun sejak karyawan tersebut. Satu-satu. Oh iya Pak. Berarti yang pertama manfaatnya ya. Aku tulis ini manfaat. Manfaatnya. Nah, ada 3. Yang pertama tadi apa? Uang duka ya. Uang duka. Sebesar piro Farel? 1 kali gaji Satu terakhir. kali gaji terakhir Pak. Berarti S 50. Oke? Karena kan Iya kita Pak. ceknya di sini. Jadi gaji terakhirnya ini. Ya kan? Oke. Ada lagi? Tunjangan ya? Yang satu dan kematian sebesar 50 juta per tahun Pak. Tunjangan kematian sebesar 50 juta per tahun sampai dengan 1 tahun sebelum pensiun normal ya. Iya Pak. Oke, ini cuma batas waktu aja sampai deh. Oke, satu lagi apa tadi? Oh, manfaat pensiun. Manfaat pensiun, kira 75% 75%. ya. Iya Pak. 75% dari benefit yang ditetapkan. Ya, oke. Berarti kita punya 3 nih. Berarti kalau saya tuliskan normal cost untuk usia 50 ya, untuk pensiun janda atau duda. Dari yang ini dulu lah, yang paling gampang. Yang 75%. Saya ambil satu persatu aja. Saya cek berarti usia di sini 50, berarti kemungkinan meninggalnya di antara ini. Berarti dia sampai dengan 50 di posisi ini dia masih hidup, bisa meninggal di antara ini. Oke? Berarti gimana? Berarti B-nya kalau dia meninggal di sini berarti kan dapat dari sini B di sini sorry. B dan terusnya ya. B-nya B50 berarti ya. Oke? Paham? Paham? Paham Pak. Ini untuk yang ketiga dulu, yang biasa kita kerjakan.
Berarti di sini apa? B50 untuk di ininya di sini. Berarti dikali B50 dikali ini sepanjang ini berarti anuitas. Nah, dikali anuitas berarti kan harusnya kalau di posisi ini adalah B50 dikali anuitas istrinya. Bininya lagi. Istrinya. Istrinya usia berapa? Istrinya usia berapa? Waktu suaminya 50. 45, Pak. 45. Oke. Berarti di sini hanya 45. Begitu kan? Aman? Hah? Aman? Aman, Pak. Oke. B50 dikali A45 ya. Nah, oke. Karena mulainya dari sini. Ya. A45 mungkin nggak 45 setengah ya. Pakai rata-rata. Tapi ini gaya rumus dulu lah. Ya, nanti ya kamu sederhanakan boleh. Berarti sini karena si suaminya 50, dianya 45, ini kan belum meninggal. Meninggalnya di antara ini. Berarti saya pakai di sini posisinya 45 setengah. Ya, nanti kamu boleh pakai 46 ya boleh aja. Nah, berapa persen? 75%. Berarti di sini B50, A45 setengah gitu ya. Nah, ya, dikali dengan 75%. Teriak apa lagi? Kalian yang teriak. Peluang. Nah, dia usia 50, pada saat 50 dikurangi 50 dia masih bekerja. P50 tahu, kan diam di sini. Jadi dia masih di sini karena dia dilakukan valuasinya di usia 50. Ingat valuasi ada di sini. Berarti usia 50 dan waktu itu masih bekerja dia. Kemudian dikali Q berapa? Q50, ya kan? 1. Betul? Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Berarti ini 1. Aman. Di sininya adalah meninggal. Betul sampai situ? Betul sampai situ? Betul ya? Ini untuk yang di posisi 50. Nanti tambah 51, 52 dan sampai dengan 55 nanti. Nah, biarkan dulu untuk posisi 50 aja dulu. Ditambah, ya ini untuk 50 nih posisinya. Ditambah tunjangan kematiannya. Atau uang dukanya. Uang dukanya berapa tadi? 50 Oh, juta. ini belum dikali V, awas. Tatar. Oh, Iya kan? Ini kan baru sini belum ditarik. Ditarik kebenaran aja. Dia 50 tariknya ke 50 dari 50. Berarti harusnya dikali mana posisi sinilah ya. Kali posisi 50 ini. Ya, dikurangi 50 ditambah setengah dengan posisi yang ini tadi kan dari sini posisinya. Nih, dibayarkan ke sini ini setengah. Oke. Oke, tambah. Mana tambahnya? Uang duka gaji terakhir 1 kali. Berarti S50. Betul? Betul, Betul? Pak. Di Betul, Pak. posisi di sini nanti. Posisi di sini berarti dikali sama seperti tadi. V50 dikurangi 50 plus setengah. Kan itu ya. Oke ya. Karena ini tadi kan ini 50, ini 50 plus setengah di sini. Jadi ini posisi ini adalah posisi 50 setengah lah gitu lah. Ya, makanya 50 plus setengah. Oke. Kemudian apa lagi ya? 50 plus setengah dikurang 50 kan ini Pak Man. Yang bagus kan nulisnya mungkin gak gini, harusnya 50 setengah dikurangi 50. Itu yang kalau mau benar nulisnya. Apalagi yang belum di situ? Sama seperti tadi ya. P50 dikurangi 50 Q 50 M. Karena ini dapatkan kalau dia meninggal. Tambah. Apalagi? Kalian yang teriak. Apa yang belum? Apa yang belum? Tunjangan kematian. Halo, suara gue kedenger nggak? kedengar Pak yang 50 jutanya, Pak. Tinggal nambah yang ini 50 juta. 50 juta dari
saat meninggal sampai dengan per tahun sampai dengan nanti 1 tahun menjelang pembayaran situ. Berarti apa nih? 50 juta. Oh, kalian yang teriak. Objek di sini berarti tarik ke sana. P 50 setengah kalau saya pakai bahasa saya tadi dikurangi 50. Betul ya? Kali P 50 kurang 50 karena ini syaratnya dia bekerja dan meninggal ke 50 M kan gitu. Aman sampai situ? Aman sampai situ? Nah, ini tapi baru 1 kali nerima dia. Meninggal di antara ini baru 1 kali nerima. Ini bakal nerima lagi kan nanti di sini. Ini nerimanya setiap tahun 1 kali. Berarti nanti ada 50 juta lagi. Nah, berarti kalau dia meninggal di antara 55 berarti dia akan nerima berapa kali yang 50 jutanya? 1, Pak. Hah? Kenapa 1? Kan per tahun sampai dengan dia sebelum pensiun normal. Nih. Oke? Oke? Tunjangan kematian 50 juta per tahun yang diterimanya sampai dengan 1 tahun menjelang pensiun normal. Kalau dia pensiun normal usia 56 berarti sampai dengan usia menjelang usia 56. Paham? Berarti 50 juta yang kedua. Gimana 50 juta yang kedua? 50 juta dikali V kan pasti sama. Kalau tadi 50 setengah, berarti sekarang V-nya adalah 51 setengah. Karena ke berikutnya 51,5 dikurangi 50. Karena posisi di sini nih. Masalah setengah tarik ke sini. Ah, kan gitu. Berarti 50. Dikali dengan sama seperti tadi. Syaratnya mah begini tetap 50 kurang 50. Ingat, ini diterima kalau dia meninggalnya di antara 55 loh. Ditambah dikali Q 50 tetap ini M. Oke. Nah, kali Q 50, tapi tadi ada syarat. Istrinya bisa nerima kalau apa? Istrinya bisa nerima kalau apa? Masih hidup, Pak. Kalau masih hidup. Berarti di sini harusnya harus dikali dengan dia masih hidup di sini. Ya, kalau yang ini kan tadi clear karena udah ada nih dia masih apa dengan posisi QM tadi. Berarti harusnya dia dikali dengan peluang dia masih hidup. Berarti harusnya dikali dengan P berapa dia? Dikali dengan kalau yang ini berarti P usia 50 istrinya berapa? 45 ya? 45 kosong. Artinya dia di posisi 45 kosong hidup. Makanya dia akan dapat tunjangan ini. Dikali kalau yang ini P 45 1. Berarti kan setahun berikutnya, maka dia masih bisa terima. Bisa terima lagi apa? Kalau dia masih hidup lagi, berarti P 452, P 453 dan seterusnya sampai dengan batas usia pensiun normal untuk suaminya. Sampai situ paham dulu? Belum aku lanjut? Halo? Kalau tidak paham, nggak apa-apa. Ngomong, di mana tidak pahamnya? Pak, jujur, kalau saya masih belum paham kenapa yang 50 jutanya itu dikali sama 51,5 kurang 50. Kenapa nggak sama kayak 50 kurang 50 setengah, Pak? Mana? Yang ini? Ya, Pak. Yang 50 jutanya kenapa nggak sama? Nggak sama apa maksudnya? Faktor diskontonya, Pak. Kan kalau yang di santunan 50 juta tuh 51,5 kurang 50. Sedangkan yang di S50 dia cuma 50 kurang 50,5. Sama, ini kan 50 setengah kurang 50 kan sama dengan ini. Ini aku udah sederhanakan. Nih, kan di posisi dia meninggalnya di sini. Berarti di usia 50 setengah sebetulnya kan gitu. Gitu ya? Benar nggak? Ya. Nah, berarti dapatnya juga di sini. Maka dia setengah tahun ke sini. Oh, ya Pak, sama Pak. Oke Pak. Ya kan? Baru, nih, ya Pak, maaf Pak. Ini dengan ini sama. Ya kan?
Ini cuma aku kalau di sini dipisah 50 harusnya nulisnya 50,5 kurang 50. Atau kalaupun mau salah nulisnya ya 50 plus setengah baru dikurang 50 karena ini posisi valuasi. Ini posisi saat meninggal kan gitu. Oke? Oke Pak, paham Pak. Makasih Pak. Ya. Maaf ya, Pak. Yang lain? Aman? Aman? Ini baru satu kemungkinan loh, meninggal di antara 50 plus 51. Aman? Oke, aku lanjut. Ini tadi baru nerima 2, yaitu nerima pada usia 50,5 dan nerima pada usia 51,5. Masih nambah, karena terakhirnya harus sebelum pensiun. Berarti akan ada tulisan 50 juta, P pangkat 52,5 di 52 ditambah setengah dikurang 50 kan itu. Nah, kan ada itu. Ya, ininya tetap ya. Ini tetap. Nah, kemudian Q-nya juga tetap ya karena P dan Q-nya P dan Q yang dia meninggal di situ. Hanya bedanya di ini, usia istrinya menjadi berapa? P. Kalau ini di tahun keberapa nih? Ini tahun meninggal, ini setahun setelah meninggal, ya ini sekarang 2 tahun setelah meninggal. Makanya 52 di ininya juga. Berarti P 452 punyanya istri, awas. Nih, ini semua punya istri. Ini punya istri, ini P-nya juga P451, satu nggak satu list, P452. Kenapa harus punya istri? Karena dia, kenapa P-nya punya istri maksudnya? Karena dia akan menerima kalau dia masih hidup. Kalau P-nya udah menjadi Q, ini nggak akan dapat. Jadi kalau dia sudah meninggal, nggak akan dapat yang 50 juta berikutnya, kapanpun. Oke, tambah 50 juta berikutnya, P53,5, nah gitulah, kurang 50, ya, kali P yang suaminya, ini masih tetap, karena meninggal masih di posisi itu, hanya ini pembayaran benefit yang 50 jutanya yang bergerak. Q 50M, P-nya awas yang berikutnya. Istrinya adalah P berapa? 453. Nah, ini masih 53,5. Berarti masih ada 2 lagi. 54,5 dan 55,5. Setelah 55,5 ada lagi nggak? Halo? Setelah 55,5 ada lagi nggak? Wah, ini kacau nih. Nih, lihat. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa? Masuk pensiun normal. Udah pensiun normal masuknya. Udah kan karena tadi batasnya pensiun normal. Berarti di sini ada 50 juta lagi. Ininya V-nya 54,5 dikurangi 50 dikali P dikali Q. P-nya tetap ya 50 kurang 50 ya dikali Q, Q-nya QM gitu ya 50. Nah, tinggal P-nya, nambah usia istrinya, nambah pada tahun berikutnya, 454. Oke, ditambah yang terakhir sama 50 juta, V 55,5. Nah, ini terakhir, karena setelah itu 56,5 udah nggak dapat lagi dia. 50, P 50 kurang 50, Q 50M, nah, P istrinya 454. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Paham Pak. Oke, good. Yang lain? Paham, Pak. Oke, bagus. Selesai nggak sampai sini masalah? Selesai nggak masalah sampai sini? Rel, selesai nggak sampai itu masalah? Masih ada buat ini Pak. Masih ada yang lain. Karena tadi kita tentukan normal cost di sini, NC50 kan di sini. Dia bisa meninggal di antara ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Berarti sampai dengan menjelang 56. Meninggal di 55,5 boleh. Dan memang itu masih punya haknya dia. Sehingga ini nanti dilanjut. Lanjutkan ya. Nah, untuk meninggal di antara
51 sampai 52, 52 sampai 53, 53 sampai 54, 54 sampai 55, nah, 55 sampai 56. Meninggal di antara ini maksudnya. Paham? Jadi dibuat lagi rumusan yang ini, rumusan yang segini panjang ini. Push. Mana tadi teh? Sorry. Nah, jadi rumusan yang ini dibikin lagi, yang segini panjangnya. Tapi untuk B-nya tetap B50, ya. Tapi A-nya boleh 45,5 menjadi 46,5 karena setahun berikutnya istrinya, ya kan. Jadi si usia suaminya bergeser kan gitu, 5% dan seterusnya. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Paham, Pak. Oke, bagus. Jadi real case-nya itu seperti ini, ya. Jadi memang berbagai rumusan, berbagai kebijakan untuk urusan pensiun. Walaupun standarnya seperti yang saya berikan. Biasanya ada uang duka, terserah. Mungkin aja ada yang ngeragamnya beli rame. Tapi yang penting bagi kita adalah logikanya, ya. Logikanya masuk, oke. Silakan tanyakan dulu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan materi baru. Ada pertanyaan dulu? Oke, jadi ini baru 1/5 bagian ya, karena itu baru dari usia 50 ke 51. Nanti bikin 51, hanya pasti ngurangin yang ini. Tadi waktu 50 ke 51 meninggalnya di antara ini, ya, aku pakai hijau. Nah, waktu meninggalnya di antara ini kan baru satu nih. Berikutnya meninggal di antara ini. Nah, 51, 52 gitu. Ya, 52. Nanti ada 52, 53 gitu dan seterusnya. Nah, waktu 50, 51 siang 50 jutanya ada berapa nih? Ada 5 ya. 1 5 atau 2 3 6 4 5 6. Nah, karena kayak meninggalnya di antara 50 sampai 51. Berarti ada 6 kali dia akan terima. Begitu meninggalnya nanti yang di antara 51 52 berarti menjadi berapa kali? Halo. Dapat 50 jutanya berapa kali? Untuk kemungkinan meninggalnya di antara 51 sampai 52. 5 kali, berkurang kan? Kan ini tadi pas 50 51 ada sekali di sini. Sekarang kalau bergeser 51 52 berarti hanya di sini mulainya. Ininya kurang. Berarti hanya ininya yang 50 juta berikutnya ditambah hanya 5 kali. Kalau 52 53 ngurangin lagi karena ini kan nggak ada. Yang ada hanya yang pasti dapat S50 dengan yang 75%. Sementara yang ini bergantung tadi. Kalau mati di antara ini tadi 6 kali, mati di antara 51 52 berarti 5 kali, mati di antara 52 53 berarti 4 kali dan seterusnya. Yang terakhir meninggal di antara 55 56 berarti hanya 1 kali dia dapat karena keburu memasuki usia pensiun standarnya. Paham? Paham? Halo? Kalau saya paham, Pak. Oke, yang lain? Paham, Pak. Bagus. Awas nanti kalian magang kerja pun begini untuk skripsi itu. Kasusnya itu kasus real yang kok beda dengan rumus ya? Iya. Nah, oleh karena itu saya ngasih tugas pada kalian. Take home. Take home-nya kalian berapa orang sih? Totalnya berapa orang mahasiswa? Rel, berapa orang, Rel? Bentar, Pak, saya coba cek grup dulu, Pak. Oh ya udah biarin lah. 40 lebih kok ya? 45-an lebih, Pak. 45. Oke, saya bagi ke dalam per kelompok 5 orang. Soalnya kalau per kelompok banyak orang nanti sebagian nggak bekerja, aku nggak mau. Tapi kalau satu kelompok 1 orang juga kasihan juga. Jadi gini, kalian sudah belajar rumusan manfaat pensiun untuk mulai dari pensiun normal,
Ya, withdrawal, vested, janda duda, apa satu lagi? Disability. Ada 5 jenis. Ya. Oke, ada 5 jenis. Nah, aku ingin ini walaupun Anda tidak harus datang ke tempat lembaga pendanaan pensiun ya, Anda bisa browsing kok, gampang. Lembaga pensiun mana, aturan mainnya apa. Dengan aturan main tadi, saya ingin hitungkan, ya, ingin hitungkan. Kalian boleh tulis, nanti bisa lupa lagi. Seseorang yang masuk bekerja di usia 25 tahun, nah, ingin melakukan devaluasi, jadi tentukan iurannya pada usia 35 tahun. Oke, sekali lagi, orang yang bekerja di usia 25 tahun, tolong dihitungkan iuran normal pada usia 35 tahun. Oke. Untuk jenis pensiun tolong dibagi. Salah satu dari Anda pasti ada yang pensiun normal, yang kedua ada vested, ada dan sebagainya. Tolong dibagi, berarti dibagi 5 aja lah, supaya nggak tahu banyak. Dibagi 5 berarti masing-masing beda, ya. Di lembaga pensiun terserah kalian mengambil apa. Kalau orang tua misalkan ada di Taspen, boleh di Taspen. Orang tua ada di Pindad, ada di pos, di pos. Tapi aturan main mereka. Sampai situ paham? Karena kalau Anda nggak belajar itu, Anda nggak pernah tahu seperti apa penerapan dana pensiun di lembaga-lembaga dana pensiun tadi. Atau istilahnya dapen. Dapen banyak, dapen pos, dapen BNI, dapen tel, telekomunikasi, dan seterusnya. Nah, di sana pasti yang dipelajari pertama, gimana cara nentuin metodenya yang manfaat pasti ya, karena kalian baru belajar manfaat pasti. Jadi kalau dapatkan perusahaan yang iuran pasti jangan dulu. Biarkan Anda cari yang manfaat pasti. Pertama berarti milih yang manfaat pasti. Yang kedua dipelajari seperti apa menentukan benefitnya. Karena ragam. Tiap perusahaan punya cara. Yang kalian pernah pelajari kan ada flat, ada carrier average, ada sampai ada modifikasinya. Modifikasi yang constant amount maupun constant percentage of salary. Ada kan itu? Nah, di perusahaan tadi seperti apa benefitnya ditentukannya? Macam-macam di sana. Nanti Anda nemukan istilah ada PHDP dan sebagainya. Sampai situ clear? Sampai situ clear? Jadi dibagi dalam 5 kelompok, berarti satu kelompok isinya kurang lebih ada yang 8, ada yang 9 mungkin ya. Oke? Halo, terdengar suaraku? Farel? Ya, terdengar, Pak. Cukup jelas tugasnya? Cukup jelas tugasnya? Jadi sebenarnya tugas jelas ya. Jadi sebenarnya tugasnya adalah sebetulnya inginnya tugas ini magang kalian di tempat tadi. Tapi karena magang enggak, berarti Anda cukup mengetahui aturan main dari manapun sumbernya. Kalau browsing ya di browsing tadi ada aturan, atau dari orang tua yang bekerja sebagai ada PNS atau bank atau apapun ada aturan mainnya. Nah, jadi nanti Anda sebutkan pendanaan pensiun di perusahaan apa namanya. Oke. Nanti dipilih siapa yang kebagian pensiun normal sampai dengan siapa yang janda atau duda sampai terakhirnya itu. Oke ya? Bisa dipahami ya? Mau kalian mau kapan? Udah, pertanyaan aku itu aja dulu. Sebelum nanti sekarang saya punya 2 tugas yang kalian harus tahu untuk dapat pengalaman. Mau bertanya Pak, ini kan? Bentuknya berarti dibuat kayak laporan gitu ya Pak? Laporan. Ya, laporan. Kalau nanti kalian presentasi ya bikin PowerPoint-nya untuk presentasi kan gitu. Oh iya Pak. Kenapa saya ingin presentasi? Kenapa? Supaya kalau ada salah kalian bisa tahu di mana salahnya. Tapi kalau nggak presentasi dikumpulkan aja kan pasti kalian nggak tahu di mana salah atau benarnya. Oke? Kalian latihan seminar, latihan sidang. Banyak berlatih, banyak pengalaman. Cukup, Farel?
mau kapan kira-kira? Nanti aku tinggal lagi. Berapa minggu kalian butuhkan? 3 minggu, oke? Kalau 4 minggu boleh gak Pak? 4 minggu boleh, Bapak mah baik orangnya. Sebulan Pak, boleh Pak? Boleh. Siapa takut? Oke Pak, siap Pak. Oke, siap. Sebelum ada tugas lain loh nanti ya. Tapi tugas lain iya. kan tidak harus ke perusahaan. Ini tugas teori nanti satu lagi. Siap. Oke, good lah. Nah, berarti 4 minggu dari sekarang, kan gitu ya? 1, 2, ya minggu depan kan berarti 1 minggu, depannya 2 minggu dan seterusnya. Oke, ingetin aku Farel, kalau enggak aku suka lupa. Kalau ngasih tugas, kasihan kalian udah ngerti tugas. Berarti sebulan ya Pak, berarti sekitar tanggal... Oh ya, gini sebentar juga. Kalau aku geser kuliahnya ke tiap hari Jumat, oke nggak kalian? Minimal dalam 4 minggu nih saya harus ingin kalian. Kenapa? Hari Selasa tuh jadwalku padat. Sekarang ada tambah 1 lagi. Nggak mungkin saya sehari ngasih 4 kali kuliah. Bisa tewas gua. Karena ada yang baru, Kapita Selekta giliran saya. Biasa kan hanya 3 tuh, Selasa tuh. Sekarang menjadi 4. Habislah, nggak mungkin tenaga saya. Karena Kapita Selekta jamnya jam 3. Nggak sempat istirahat, langsung ada kuliah lagi. Gitu lah maksudnya. Jadi untuk 4 minggu ke depan, ya syukur-syukur kalau mau selamanya sih. Kuliah saya akan saya ganti di hari Jumat jam 1. Ada yang keberatan kah? Ada yang bentrok nggak? Ada bentrok Pak sama praktikum ADW kelas B. Kebetulan praktikumnya hari Jumat. Jam berapa hari Jumatnya? Jam 2 kalau nggak salah. Jam 2. Iya. Benar. Sampai jam berapa? Jam 2. Jam 12 mah Jumahan tuh. Jam 2. Jam 2. Pas. Iya, sampai jam 3 biasanya. Sampai jam 3. Jadilah saya diganti di jam 3. Mau bentrok lagi? Jam 4-nya ada pengakun lagi Pak praktikum. Kumaha tuh aku tuh emergensi. Ya karena kemarin terasa. Karena kadang-kadang ada seminar ya. Terus ada mata kuliah ada 4. Waduh. Aku begitu kemarin kan Bu Linda selesai tuh ngasih kan giliran 4 kali 4 kali ngasih mata kuliah Kapita Selekta. Nah, mulai minggu depan itu giliran saya untuk Kapita Selekta. Gimana tuh sok kalian kasih solusi aku? Pagi mungkin Pak. Boleh, saya mah kosong. Saya hanya bimbingan bisa saya atur. Pagi, ada yang protes nggak? Oh, yang bentrok teriak loh. Nggak teriak aku. Pagi-pagi biasanya jam 8 ada praktikum ADW apa, tapi biasanya nggak terlalu lama Pak. Cuma 1 jaman. Oke. Itu bisa Pak. Jam 9 ya? Jam 9 atau setengah 10? Aman? Setengah 10 aja mungkin Pak, biar setengah 10 siap. Aman ya? Aman Pak. Aman Pak. Oke. Halo Pak. Ya, bagus. Berarti minggu depan selama 4 kali pertemuan, nggak tahu nanti sampai terakhir ya, pokoknya minimal 4 kali pertemuan lah. Aku ingin selamatin dulu. Kuliah kalian diganti tiap hari Jumat, jamnya setengah 10. Oke? Oke? Farel? Oke Pak. Oke ya. Ya. Tolong ingetin aku ya. Nanti biasa kalau nggak standar aku suka lupa. Ingetin aja nanti. Oh iya Pak. Berarti startnya mulai minggu depan ya Pak, Jumat. Ya. Oke Pak, siap. Minimal 4 kali lah. Nah, kalau kalian nanti keberatan ya balik lagi gitu. Ya. Tapi kalau bisa langsung terus bagus. Itu aja. Oke, kalau begitu untuk Pak, izin bertanya lagi terkait tugas yang tadi tuh. Berarti satu kelompok, mau konfirmasi aja sih Pak, satu kelompok anggotanya 8 sampai 9 orang ya Pak? Iyalah, supaya 5 aja, biar nggak banyak-banyak. Oh iya Pak. Berarti ada 5 kelompok kan berarti ya. Masing-masing berarti kan saya ingin satu persatu aja. Oh, di sini ngebahas ini, di sini ngebahas ini. Tentang pensiun janda, di pensiun peste, di pensiun double. Tapi harus ada semuanya.
Kalian yang ngatur, dan aku. Ya, baik, Pak. Perusahaannya silakan. Mau perusahaan sama pun nggak ada masalah. Karena case-nya kan berbeda tadi. Yang satu ada withdrawal, yang satu vested, yang satu disability, dan seterusnya. Jadi sama pun nggak ada masalah. Karena case-nya akan berbeda. Oke? Oke, Pak. Berarti deadline-nya 1 bulan. Berarti kita asumsikan 22 November ya, Pak, berarti? Ya lah, kurang lebih. Baik, Pak. Oke. Ya, makasih, Pak. Bagus. Oke. Nah, itu perlunya studi kasus tuh itu di situ ya. Selalu biasa Matas pun saya lakukan hal sama, tapi karena pandemi saya nggak tega. Tapi ini udah harga ini, dan aturan-aturan tadi biasa dimiliki oleh karyawan. Jadi nggak terlalu sulit kalaupun harus orang tua kalian yang jadi sampel. Oke aja, kan nggak ada masalah. Oke, aman? Siap, kalau aman. Materi sudah terlihat ya. Oh, aku belum kirim kalian materi bab 3 ya? Oke lah, nanti aku Belum, ya. Pak. Nah, udah setelah ini aja. Ingatin aja aku. Oke. Kita lihat bab 3. Ya, aku biasa nggak pernah lama-lama. Karena nanti jam 3 sudah ada bimbingan. Ya. Ini bimbingan tuh semester ini luar biasa banyaknya. 17 atau 18 orang. Yang saya bagi ke dalam tiap hari maksimal 4. Saya nggak mau lebih dari 4 bimbingan tuteler. Satu orang sejam aja, 4 orang udah 4 jam. Ya. Jadi bayangin 18 mahasiswa semua hari ada dan habis. Oke. Yuk. Bab 3 kita akan berbicara liability atau pertanggungan. Pada saat Anda belajar matematika asuransi jiwa 1 saja, ya, Anjiu, Anda pernah kenal yang namanya cadangan? Pernah? Nih sambil nunggu dulu nih, ini ada tukang tahu bulat lewat nih, berisik. Pernah? Dulu cadangan? Pernah, Pak. Pernah, bagus. Apa sih cadangan? Nah, kan gitu. Kalau pernah aku nanyanya berikutnya. Apa cadangan? Cadangan, Pak. Cadangan. Jumlah uangnya harus disiapkan perusahaan asuransi. Benar begitu kalimatnya. Ya, bahasa gampangnya kayak begitu. Tapi sebegitukah? Gitu. Apa sih cadangan? Supaya nanti kita disambungkan dengan liability. Sebetulnya begini, aku ulas sedikit. Kau mau lupa, terima yang baru, yang lamanya lewat. Ya, cadangan. Cadangan itu sebenarnya adalah pertanggungjawaban dari perusahaan. Kenapa perusahaan asuransi harus bertanggung jawab? Karena dia udah nerima duit. Jadi cadangan ada bagian dari pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam konteks cadangan nih, ya. Ada pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi yang harus dia siapkan betul uangnya pada periode tertentu karena dia sudah menerima uang. Kalau dia belum menerima uang, nggak akan ada masalah. Orang ikut asuransi di awal, belum sempat baca, belum sempat bayar kok baca, belum sempat bayar, belum ada kewajiban. Tapi begitu orang tadi mencicil bayar pertama, sudah mulai dipikirkan oleh perusahaan asuransi tadi, oh dia sudah bayar. Kalau terjadi sesuatu pada dia, ya saya harus siapkan berapa besarnya cadangan tadi. Kan itu ya. Bayar 2 kali, bayar 3 kali, terus makin banyak bayar, pasti pertanggungjawabannya akan lebih besar. Nah, demikian halnya pada saat kita berbicara dana pensiun. Jadi lembaga dana pensiun harus berpikir. Ya. Jadi ada pertanggungan ya, dari manfaat yang harus dia siapkan, yang kita sebut dengan pertanggungan untuk manfaat masa depan. Jadi karena si perusahaan asuransi, dana pensiun dia sudah menerima duit, walaupun baru 1 kali, ya, tapi si manfaat masa depannya sudah harus dia pikirkan.
Orang tadi bisa meninggal, orang tadi bisa cacat, orang tadi bisa vested, orang tadi bisa withdrawal, ya kan? Bisa apapun. Akibat dari itulah dia harus mulai menyiapkan. Nah, pertanggungan untuk manfaat masa depan itu yang kita sebut dengan future benefit, itu adalah suatu rencana, suatu plan, ya, di mana plan tadi merupakan present value dari manfaat masa depan. Jadi begini kalau saya gambarkan. Ini pennya dulu. Saya gambarkan begini. Ya. Di sini orang yang berusia Y ikut asuransi. Sebentar ya. Siapa deh? Hah? Oh. Oke, ada orang berusia Y ikut asuransi. Ikut dana pensiun. Oh, kenapa jadi asuransi? Ikut dana pensiun. Ya. Nah, kemudian suatu saat dia pasti retire. Suatu saat pensiun, jangan retire. Retire salah satu dari pensiun karena usia. Ya, jadi di sini suatu saat dia pensiun. Kalau pensiun, pasti dia nanti akan menerima sebesar BR, yang tidak lain adalah akumulasi dari accrual benefit, B kecil, B kecil Y plus 1, B kecil Y plus 2, sampai B kecil R-1. Totalnya adalah BR. Oke. Nah, di sini yang sebenarnya pertanggungan untuk masa depan atau untuk future benefit ini adalah nilai tunai dari semua ini. Nah, ya, nilai tunai atau yang disebut dengan present value of future benefit, PVFB. Jadi ini nanti yang di present value kan. Oke. Jadi kalau perusahaan tadi mulai berpikir kalau seorang sudah bayar, di depan tuh nanti ini yang ditunggu. Walaupun asalnya ada ini, ada BY plus 1, dan seterusnya sampai dengan BR-1. Ini kan akibat dari masing-masing iuran gitu ya. Nah, ujungnya adalah ini, tinggal jumlahnya mau hanya 1, hanya 2 kali bayar, hanya 3 kali bayar atau apapun, tapi yang jelas BR aja nanti. Nah, oke, jadi pertanggungan untuk manfaat masa depan ini, dia yang kita sebut dengan nilai tunai dari manfaat masa depan atau present value of future benefit, PVFB. Jadi kita mempresent value-kan dari benefit-benefit ini. Ya. Nah, kalau kita berbicara teoritis, harusnya iuran-iuran yang dia bayarkan dari seseorang, ada NC, sampai dengan posisi R-1, ya kan? Nah, harusnya biaya normal yang dia bayarkan ini harus bisa melunasi ini. Jadi semua bayaran ini harus bisa melunasi dia. Kondisi normal. Kondisi semua dibayarkan sesuai dengan konsep di awal. Kenapa aku kok ngomong konsep di awal? Karena kadang-kadang di tengah-tengah berubah. Misal di awal kita gunakan apa Tuhan pakai bunga 5%. Begitu bunganya berubah, nggak 5%, berarti kan benefitnya ada perubahan, iurannya ada perubahan. Nggak sama lagi, belum tentu imbang antara NC tadi dengan BR tadi. Teoritisnya benar, harusnya bahwa semua biaya yang dibayarkan, yang disebut dengan iuran normal atau normal cost, ini harusnya dia bisa melunasi semua manfaat. Ya, semua manfaat harusnya begitu. Nah, tadi aku bilang tadi, memang bisa tidak melunasi, bisa tidak sama. Tadi aku bilang, kalau apa yang direncanakan di awal pada perjalanannya nggak sama. Misal tadi contoh aku bunga, atau tabelnya aja. Anda kan butuh P dan Q. Ada QM, ada QV, ada QW kan itu ya.
Begitu Q-nya diganti besarannya, maka akan berubah normal cost-nya. Benefitnya normal cost-nya berubah, kan begitu. Nggak sama lagi dengan di awal. Itu dua kalau kita rubah tabelnya. Atau rubah kebijakan yang paling sering terjadi. Tadinya manfaat dihitung berdasarkan 5% dari gaji. Pemerintah ternyata, kan ingat, presiden punya kewajiban tiap tanggal 16 Agustus. Ngoceh dia. Tahun depan manfaat pensiun naik 2%. Bayangkan tadinya manfaat pensiun sebesar misalkan 5% dari gaji, naik 2% berarti lewat dari 5%. Padahal dari awal sudah dibuat konsep 5%. Berubah lagi di tengah-tengah. Nggak akan imbang lagi. Atau juga bisa begini. Waktu awal berdiri, misalkan saya ambil mana garis bilang. Sinilah. Ini ya. Ini orang nih kerja di sini. Awal berdiri dana pensiun belum ada. Adanya baru di sini nanti, di Z misalnya setelah sekian tahun. Misal ini usia 20, ini usia 25 mungkin, baru ada dana pensiun. Jadi dari sini ke sini, suatu saat orang retired di sini di usia 56 misalkan. Ya. Padahal konsep pensiun tadi kalau dia manfaat pasti menentukan manfaat yang harus dicicil dari awal, dari sini sampai sini total kan. Ini awalnya nggak ada, orang belum ada dana pensiunnya juga. Orang tadi baru mulai nyicil di usia ini 25 sampai dengan 56. Lalu bagaimana yang ini? Padahal ini kan benefitnya sudah ada di sini yang disebut dengan BR. Nah, hal seperti itu sama bisa terjadi. Tadinya nggak ada jadi ada. Nah, berarti nanti gimana cara nyusulnya? Gimana cara menentukan iuran normal yang disesuaikan dengan kondisi seperti ini? Paham? Itulah yang akan dipelajari pada bab ini. Jadi bab ini mempelajari kondisi di mana liability-nya nggak sama antara rencana dengan kondisi realnya nanti. Ya, walaupun tadi secara teoritis semua biaya ini harus bisa melunasi ini manfaat. Nah, tapi pada prakteknya berbagai kebijakan merubah, baik yang satu bisa merubah normal cost-nya ataupun bisa merubah manfaatnya. Implikasi dari merubah tadi berarti harus ada penyesuaian. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Halo, kalian? Aman? Aman kok. Aman, siap. Oke. Nah, jadi nanti si konsepnya gini kurang lebih. Aku overall-nya dulu ya. Jadi pembahasan di bab ini tadi ada suatu kasus di mana iuran normal yang dibayarkan tidak bisa melunasi manfaat. Sehingga kita harus menghitung ulang iuran normalnya. Berapa harus nambahnya, berapa menjadi iuran barunya dan sebagainya. Itu ujung dari materi pada bab 3. Nah, untuk mencapai hal tadi nanti ada proses. Bagaimana meriksanya? Dari mana tahunya bahwa ini tidak akan melunasi? Dari mana bahwa balancingnya tidak akan terjadi? Nah, nanti ada proses. Bagaimana kita membuktikan bahwa apakah kebijakan di awal masih tetap bisa dipergunakan sampai dengan akhir atau tidak, nanti ada prosesnya. Oke ya, aku lanjut. Jadi ini sebagai intronya, harusnya secara teoritis ini harus bisa melunasi. Kita bisa buktikan ya bahwa iuran tadi yang mulai dari sini tadi NC ini bakal sama dengan ini. Nah, kita bisa buktikan ya dengan cara kita hitung dulu PVFNC. Apa PVFNC?
present value of future normal cost. Jadi kalau saya berbicara di posisi Y, nanti ada yang namanya normal cost, normal cost, normal cost. Nah, ada yang namanya nanti begitu data ada namanya benefit, benefit, accrued benefit sampai dia meninggal. Nah, yang disebut dengan present value of normal cost adalah semua normal cost yang ditarik di posisi Y. Itu present value of normal cost Y. PVFNC. Ini harus sama dengan present value of benefit, future benefit. Di posisi Y ini pasti future ke depan. Ini juga sama future normal cost. Jadi si BR ini nanti yang dibayar sejak retired sampai dia meninggal dunia, tarik ke posisi ini. Besarnya present value of normal cost nanti, future normal cost, harus sama dengan present value of future benefit. Oke? Jadi PVFNC, Y harus sama dengan PVFBY. Semuanya divaluasi di Y. Kita lihat. Nah, ya, aku gambarkan dulu. Tadi di sini Y, di sini ada NC, ya. Ada NC, taruhlah nanti disebut dengan NCX saja, di mana X-nya bergerak dari Y sampai dengan R-1. Oke, nanti ada NCX, berarti ada NC. Nah, kita tarik semuanya karena kita inginkan tadi present value of future normal cost, ya. PVFNC posisi Y, artinya NC ini ditarik ke sini, NC ini ditarik ke sini, NC ini ditarik ke sini, dan seterusnya. Kita lihat. X bergerak dari Y sampai dengan R-1, berarti X sama dengan Y sampai R-1 dari NC. NC yang pertama ini, ya, dikali faktor diskontonya. Kalau yang pertama berarti Y plus 1 kan gitu ya. Jadi ini kan tadi X bergerak dari Y sama Y plus 1. Berarti yang pertama ini berarti ditarik ke dirinya, berarti pangkat 0. Berarti NC, saya mulai dengan NCY, P pangkat Y min Y kan itu. Nah, karena ini masih yang pertama. Ya. PY kan itu ya. Di sini Y min Y. Tau. Oke. Ini yang ke satu. NC yang kedua, tambah kan itu. NC Y plus 1 kan itu. P pangkat Y plus 1 dikurangi Y, karena di sini Y plus 1 dikurangi Y, V-nya berarti setahun. Ya. Dikalikan dengan PY di sininya, ya. Y plus 1 dikurangi Y, karena posnya ini. Ya kan. Orang yang berusia Y masih bekerja sampai dengan usia Y plus 1 kan itu. Atau 1 tahun ke depan, ya. Y plus 1 dikurangi kan setahun ke depan. Oke, ditambah dan seterusnya. Nah, menjadi rumusannya ini. NCX dengan X-nya bergerak dari Y sampai dengan R-1, ini dan seterusnya ya. Nah, sehingga kita bisa catatkan rumusnya. NCX, X-nya bergerak dari Y sampai dengan R-1, dikali faktor diskontonya, ya. P pangkat X, X-nya bergerak mulai dari Y plus 1, Y plus 2 dikurang Y nantinya. Kemudian peluang dia tetap bekerja dari Y sampai dengan 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan berarti Y plus 1 kurang Y, 2 tahun ke depan, Y plus 2 dikurang Y, dengan X-nya tadi berganti menjadi Y plus 1, Y plus 2, dan seterusnya. Oke, sehingga ini. Nah, berarti PVFNC adalah semua normal cost ditarik di posisi Y. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Yo, good. Oke. Ini rumusan untuk PVFNC. NC sendiri, ingat materi yang lalu. Kalau saya di sini ada Y, di sini ada X. Nah, ini X-nya tadi antara Y sampai R-1 kan ya, di sini R berarti R-1. Di sini ada NCX, ingat materi yang lalu. Ya. Dampak dari NCX apa? Pada saat nanti dia pensiun, dia akan dapat BX, kan itu ya. Sekali bayar di posisi X, X-nya terserah, mau di Y plus 1 terserah. Maka dia akan dapatkan namanya BX. Sehingga dari materi yang lalu nih, NCX
sama dengan BR dikali dengan AR kan itu? Kan BR AR ini total di total atau BX lah ya. Sorry, bukan BR BX lah ya. BX ini berarti BX dikali AR di posisi ini. BX AR. Nah, itu ya. Tarik lagi ke sini sekarang kan itu ya. Ditarik di posisi X kan itu ya. Berarti dikali dengan P pangkat R min X ya kan. Dikali peluang dia masih kerja sampai dengan R nanti. Peluang orang berusia X akan bekerja R min X tahun yang akan datang. Tahu. Nah, ini kan yang kemarin. Ya, yang sudah kuis. Sehingga kita bisa ganti NCX-nya. Nah, NCX ini digantilah dengan ini. Nah, nih yang satu terus balasan. PX, AR, P4 R min X, PX R min X. Gitu ya. Nah, ini yang ini tadi. Oke. Dikali dengan, ini kan baru NC-nya nih. Jadi yang ini adalah NCX. Oke. Dikali dengan V pangkat X min Y, dikali dengan PY X min Y. Ya, ini tetap pengali ini. Sehingga kalau kita sederhanakan, BXAR-nya tetap ini, nggak ada masalah. V-nya, VR min X dikali V X min Y, berarti VR min Y, ini X dengan X kecoret, dikali peluang ini. Peluang yang ini adalah peluang orang berusia X, masih tetap bekerja R min X tahun yang akan datang. Berarti, apa rumusannya? Pakai yang sederhana aja lah. Apa nih? Berarti dia L. Ya. X dikurangi R. Benar nggak? Nanti sorry. Peluang dari ini biasa gini nih. P25. Nah, berapa? Anda kalau pakai ini gampang begitu. Ini mesti mikir. Berapa dia? Halo. L25. L25 dibagi dengan L20. Oke? Nah, berarti kalau ini L, ini coret-coret, berarti LR. Ya, benar ya? Iya, enggak. 20 tambah 5, berarti kan ini X ditambah R dikurangi X. Halo? Iya, betul, Pak. Halo? Nah, berarti ini X, biar gampang lah, X ditambah dengan, kan itu ya, dalam kurung, itu biar bagus lah. R min X. Oke, sampai situ? Dibagi dengan? LX. LX. Ya. LX plus R min X per LX. Sederhana kan? Coret, berarti LR dibagi dengan LX. Paham? Paham, Pak. Paham, bagus. Ini baru yang ini. Ya, sekarang ini sekarang. Aku pakai yang warna hijau. Nah, giliran yang ini sekarang. Kamu yang teriak. L LY Y plus X minus Y gitu ya. ya, Pak. Dibagi dengan LY. Itu? Ya, Pak. Yakin? Betul ya? Ya, betul, Hasilnya Pak. apa sederhananya? L X per LY. Paham? Paham? Paham. Siap. Yang ini tadi sudah diproses. Ini dikali ini tadi sudah proses, jadinya ini. Berarti yang ini sekarang. Ini kali ini. Bacain. Aku taruh di bawah ya. Ini. PX R min X dikali dengan PY X min Y. Berarti saya kalikan ini, saya kalikan yang ini. Kalikan. Nah, saya pakai rubah warna dulu biar biru lah. Oh, kamu yang teriak. LR dibagi LX dikali LX per LY. LX per LY. Coret, dapatnya LR per LY. Paham? Paham, Pak.
Berarti sama saja dengan saya nulis peluang orang berusia Y masih bekerja R min Y tahun yang akan datang. Betul? Betul, Pak. Berarti jadinya ini. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Ya. Awas, ini banyak triknya ya. Dengan demikian persamaan yang sedikit agak ramai ini menjadi sederhana. PAX kali AR, VR min Y dikali ini. Nah, ini semua nggak mengandung X. Ini R min Y, ini R min Y, ini AR. Berarti yang mengandung X namanya ini saja. Jadi dari sini ke sini bisa keluar dari sigma. Jadi ini dikalikan dengan sigma BX. Jadi ini tetap nih AR, VR min Y, PY R min Y, AR, V min Y. Ini tetap. Nah, ya, jadi ini bisa keluar dari sigma, serot ke sini. Nah, berarti sigmanya tinggal sigma BX. Karena ini yang bintang ini, bintang 3 lah. Ini dikali pindahin ke depan karena mengandung Y kan di sini adalah X yang bergeraknya sampai dengan R min 1. Nah, jadi yang tidak mengandung X keluarlah dari sigma. Berarti ini. Tinggal di dalam sigmanya adalah barang apa dia? Bx dengan X-nya bergerak dari Y plus 1, Y plus 2 sampai R min 1. Disebut dengan ini accrual dijumlahkan menjadi accrued. Accrued-nya accrued posisi R karena di sini dijumlahkan dari Y sampai dengan R min 1. Paham? Paham? Sehingga hasilnya adalah BR, AR, VR min 1. Ini hasilnya. Nah, stop dulu. Saya nggak akan ngomong dia PVFBY ya. Kita hanya ngitung dari PVFNC, sekarang rumusnya adalah ini. Nah ini sendiri apa tadi? Aku bergeser kemana ya? Sinilah sedikit ya. Ini kalau pensiunnya adalah di R, berarti nanti dia akan dapat tadi BR, dan seterusnya sampai dengan dia meninggal dunia. Dan ini ya. Nah, ngomong-ngomong, saya ingin tahu. Tuh, gimana ya posisi? Nah, disinilah sedikit aja. Present value of future benefit, PVFBY. Sama saja dengan saya ngomong BR ini di present value kan ke posisi Y kan gitu. BR diposisikan di sini di R menjadi BR dikali dengan AR. Oke. Tarik ke sini berarti menjadi silakan. BR dikali dengan AR. Tarik ke sini berarti dikali V pangkat R min Y kan itu. Nah, gitu ya. Dikali peluang yang bisa dapat BR adalah orang yang masih bekerja sampai sini ujungnya. Berarti dikali dengan peluang orang yang berusia Y akan tetap bekerja sampai dengan R min Y tahun akan datang. Gitu. Nah ini sebenarnya present value of future benefit. Kita lihat sama nggak dengan ini? BR, AR, V4R min Y sama. Berarti ini adalah present value of future benefit. Apa kesimpulannya? Dalam kondisi normal, PVFNC atau semua normal cost, semua iuran normal akan melunasi semua manfaat atau sama saja dengan akan besar sama dengan PVFBY. Jadi PVFNCY sama dengan PVFBY pada kondisi normal. Sampai situ, ada yang mau tanyakan dulu? Aku takut kalian muntah, woi. Ini tanyakan dulu. Aman? Ada yang mau nanya? Aman dan sambil coba dipahami dulu, Pak. Bagus. Berarti kesimpulannya apa? Ini. Ya. Nah, terlihat nilai tunai di posisi awal, yaitu posisi Y. Awal itu posisi Y. Ya.
pada saat awal dia mengikuti pensiun ini Y, dari semua iuran yang akan dibayarkan selama dia menjadi peserta, ini akan melunasi semua manfaat yang akan diterimanya di masa yang akan datang atau setelah dia pensiun. Atau saya ngomong PVFNCY sama dengan PVFBY. Oke, ini adalah kondisi normal di mana semua bayaran akan melunasi semua manfaat. Ini normal aku bilang. Nanti kondisi yang akan pelajari itu kondisi yang tidak normal. Sampai situ kalian bisa ikutin? Oke, ini masih banyak. Oh, masih banyak ya, tenang aja. Sampai situ aja dulu. Kalian bisa ikutin nggak? Oke, kalian baca ya nanti. Kalian baca sampai dengan sini aja sambil dipelajari. Minggu depan saya lanjutkan. Setelah itu paham dengan bagaimana kita melakukan seperti general check up. Apakah kondisi dari lembaga dana pensiun ini sehat atau enggak? Apakah rencana awal si normal cost tadi bisa membayar manfaat atau enggak? Nanti ada proses checkingnya di sini dan seterusnya lah. Nanti saja. Jadi materi hari ini saya pikir cukup. Kalau nggak ditanyakan, minggu depan kita masih membahas mungkin dalam 2 kali pertemuan ke depan lah menyelesaikan ini. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Silakan. Kalau nggak tanyakan, materi hari ini cukup. Oh, silakan dulu. Aku masih buka pertanyaan. Ini aku stop dulu ini. Oke. Silakan Sandi, ada pertanyaan dulu nggak? Saya mah belum ada, Pak. Belum Paling ada, bagus. Belum ada tapi paham ya. Jangan belum ada tapi tidak paham. Amin, Pak. Ada yang lain? Amanda, Asifa? Aman? Biasanya ada yang suka Lana atau si Jonathan? Hah? Nggak ada? Oke. Oh, kalau nggak ada pertanyaan aman. Baik. Kalau yang tanyakan materi hari ini cukup, saya pikir tolong nanti dipelajari ya. Yang hasil ujian juga tadi tolong dilihat lagi nanti. Nah, jadi kalau kalian dapat case lagi, karena kalau namanya dana pensiun dengan asuransi jiwa itu betul-betul mata kuliah yang dekat dengan bumi, dekat dengan aplikasi, yang ragamnya itu banyak sekali kombinasinya, ya. Sehingga filosofi Anda nanti yang dituntut untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus tadi. Filosofinya bagus, aman, nggak ada masalah. Oke, baik. Kalau tanyakan, saya pikir cukup. Selamat sore. Pak. Oh ya, gimana? Hasil rekornya bisa diminta gak Pak? Bisa diminta. Kumaha carana? Kayak kemarin Pak, dikirim ke email saya nanti saya. Oh ya wes, berarti nanti ada di sono. Oke, dikirim ke kemarin aja ya. Oke. Ya, makasih Pak. Yo, ingetin aku nanti. Siap Pak. Malam aja. Ya, siap. Yo, selamat sore. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama, aku izin live. Selamat sore Tisa. Izin live juga Tisa. Saya.